Kabut tipis turun perlahan ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Hutan alas Purwo yang terkenal sunyi itu berubah menjadi semakin mencekam. Pepohonan tinggi menjulang, seakan menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak kasat mata. Raka, seorang pemuda pemberani, nekat memasuki hutan itu seorang diri. Ia mendengar cerita dari warga sekitar tentang sebuah desa gaib yang hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Banyak yang menganggapnya mitos, tapi tidak sedikit pula yang mengaku pernah melihatnya, lalu tak pernah kembali sama seperti sebelumnya. Langkah Raka terdengar jelas di atas dedaunan kering. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin terasa aneh. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin. Hutan itu seakan menahan napas. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan yang sayup-sayup mengalun. "Raka, berhenti. Siapa yang memainkan gamelan di tengah hutan seperti ini?" gumamnya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mengikuti suara itu, menembus semak-semak hingga akhirnya menemukan sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah hutan yang gelap, berdiri sebuah desa lengkap dengan rumah-rumah kuno, lampu temaram, dan orang-orang yang berjalan perlahan dengan pakaian adat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Raka Menggusek Matania." Ini tidak mungkin. Namun desa itu nyata. Bahkan terlalu nyata. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul di hadapannya. "Kamu bukan dari sini?" ucapnya dengan suara serak. "Raka terkiyut." Saya hanya tersesat, Mbah." Wanita itu menatap tajam. "Tidak ada yang tersesat ke sini. Yang datang, dipanggil." "Raka mera sakan bulu kuduknia badiri." "Dipanggil? Oleh siapa?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pusat desa, di mana suara gamelan berasal. Seolah terhipnotis, Raka melangkah menuju arah itu. Di tengah desa, ia melihat sebuah pendopo besar. Di dalamnya, puluhan orang duduk melingkar, memainkan gamelan dengan wajah tanpa ekspresi. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah kursi kosong, seolah menunggu seseorang. Tiba-tiba, semua orang berhenti bermain. Serentak, mereka menoleh ke arah Raka. Dan dalam satu suara, mereka berbisik, "Sudah datang?" "Jantung Raka badigup kengkang." Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada yang menahannya. Wanita tua itu kembali muncul di sampingnya. "Itu tempatmu." "Apa maksudnya?" "Saya mau pulang," teriak Raka. Wanita itu tersenyum tipis. Yang sudah melihat desa ini, tidak bisa kembali seperti semula. Tiba-tiba, lampu-lampu desa meredup. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah pucat, mata mereka kosong, dan senyum mereka perlahan melebar tidak wajar. Suara gamelan kembali dimainkan, kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih menyeramkan. Tanpa sadar, Raka melangkah menuju kursi kosong itu. Setiap langkah terasa seperti bukan kehendaknya sendiri. Dan ketika ia akhirnya duduk, suara gamelan berhenti. "Suene." Semua orang berdiri. Mereka menunduk hormat. Dan dalam kegelapan yang mulai menyelimuti desa itu, Raka merasakan sesuatu yang dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Senyumnya perlahan berubah. "Matanya kosong." Dan di kejauhan, kabut alas Purwo kembali menutup rapat, seakan menyembunyikan rahasia yang baru saja menelan satu jiwa lagi. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah pusat desa, di mana suara gamelan berasal. Seolah terhipnotis, Raka melangkah menuju arah itu. Di tengah desa, ia melihat sebuah pendopo besar. Di dalamnya, puluhan orang duduk melingkar, memainkan gamelan dengan wajah tanpa ekspresi. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah kursi kosong, seolah menunggu seseorang. Tiba-tiba, semua orang berhenti bermain. Serentak, mereka menoleh ke arah Raka. Dan dalam satu suara, mereka berbisik, "Sudah datang?" "Jantung Raka badigup kengkang." Ia mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada yang menahannya. Wanita tua itu kembali muncul di sampingnya. "Itu tempatmu." "Apa maksudnya?" "Saya mau pulang," teriak Raka. Wanita itu tersenyum tipis. Yang sudah melihat desa ini, tidak bisa kembali seperti semula. Tiba-tiba, lampu-lampu desa meredup. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah pucat, mata mereka kosong, dan senyum mereka perlahan melebar tidak wajar. Suara gamelan kembali dimainkan, kali ini lebih cepat, lebih keras, lebih menyeramkan. Tanpa sadar, Raka melangkah menuju kursi kosong itu.
Setiap langkah terasa seperti bukan kehendaknya sendiri. Dan ketika ia akhirnya duduk, suara gamelan berhenti. Suene. Semua orang berdiri. Mereka menunduk hormat. Dan dalam kegelapan yang mulai menyelimuti desa itu, Raka merasakan sesuatu yang dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Senyumnya perlahan berubah. Matanya kosong. Dan di kejauhan, kabut alas Purwo kembali menutup rapat, seakan menyembunyikan rahasia yang baru saja menelan satu jiwa lagi. Raka bisa melihat dirinya sendiri. Tubuhnya yang duduk di kursi itu kini hanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Sosok hitam itu mendekatkan wajahnya. Untuk sesaat, Raka melihat sesuatu di balik bayangan itu. Sepasang mata merah menyala, menatapnya dengan dingin. Kau sekarang milik kami? Suara itu menggema di seluruh hutan. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Desa itu bergetar. Rumah-rumah mulai terlihat seperti ilusi yang goyah. Raka, atau lebih tepatnya, roh Raka, ditarik mundur menuju kegelapan di belakang sosok itu. Ia berusaha meraih tubuhnya. Tidak, itu tubuhku. Namun sia-sia. Tubuhnya yang di kursi kini perlahan mengangkat kepala dan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Gamelan kembali dimainkan. Lebih pelan, lebih dalam, seperti lagu penyambutan. Penduduk desa serentak berbisik, "Selamat datang." Sementara itu, roh Raka semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan saat ia menoleh untuk terakhir kalinya, ia melihat seseorang berjalan masuk ke desa itu dari arah hutan. Seorang pria lain. Wajahnya kebinggangan, langkahnya ragu. Namun suara gamelan memanggilnya masuk lebih dalam. Pria itu melangkah pelan, matanya menyapu sekeliling desa yang tampak asing namun terasa mengundang. "Permisi, ada orang?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara gamelan yang terus mengalun, kini terdengar seperti bisikan panjang yang memanggil namanya. Di kejauhan, ia melihat pendopo yang sama. Lampu temaram kembali menyala, memperlihatkan sosok-sosok duduk melingkar. Dan di tengah mereka, seorang pemuda duduk di kursi utama. Roka. Namun ada yang berbeda. Tatapannya kosong. Senyumnya tipis dan dingin. Gerakannya kaku, seperti bukan manusia. Pria itu mendekat tanpa sadar. "Mbak, Mas, ini desa apa ya?" Semua orang berhenti bergerak. Perlahan, satu persatu mereka menoleh ke arah pria itu. "Suene." Lalu Raka berdiri. Langkahnya perlahan turun dari kursi, mendekati pria tersebut. Setiap langkahnya diiringi denting gamelan yang semakin dalam. "Dium, Tang, Ting." Raka berhenti tepat di depan pria itu. Mereka saling menatap. Pria itu mencoba tersenyum, meski wajahnya jelas diliputi ketakutan. "Saya tersesat, bisa bantu saya keluar dari sini?" Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala, seperti sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat. Lalu perlahan, senyumnya melebar. "Tidak ada yang tersesat ke sini," ucapnya pelan. Suara itu bukan suara Raka. Lebih dalam, lebih dingin, seperti gema dari tempat yang jauh. Pria itu mundur selangkah. "Oh, maksudnya." Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kursi di tengah pendopo. "Kami sudah menunggumu." Sekejap, suasana berubah. Lampu meredup. Wajah-wajah penduduk desa kembali berubah menjadi mengerikan. Dan suara gamelan kini berubah menjadi irama cepat yang menekan. Pria itu berbalik, mencoba lari. Namun kabut telah menutup semua jalan. Dari segala arah, bayangan hitam bermunculan, mengelilinginya. "Tidak, tidak, tolong." Suara teriakannya tenggelam dalam denting gamelan. Dan perlahan, langkahnya terhenti. Matanya kosong, tubuhnya berbalik. Berjalan menuju kursi itu. Raka kembali duduk di antara mereka. Menggawasi, menunggu. Pagi hari, seorang penjaga hutan menemukan jejak kaki yang mengarah masuk ke dalam alas Purwo, namun tidak ada jejak yang kembali keluar. Beberapa warga desa sekitar hanya bisa menggeleng pelan. "Itu bukan hutan biasa," ujar seorang lelaki tua. "Di dalamnya, ada dunia lain. Dunia yang memilih siapa yang boleh melihatnya." Kabut kembali turun di antara pepohonan. Dan di saat-saat tertentu, jika seseorang cukup sial atau cukup penasaran, suara gamelan itu akan terdengar lagi. Memanggil, menggandang, menunggu, jiwa berikutnya. Itulah kisah misteri desa gaib di tengah alas Purwo. Percaya atau tidak,
Banyak yang mengatakan bahwa Alas Purwo memang menyimpan rahasia yang belum terungkap hingga hari ini. Jika kamu berada di sana dan mendengar suara gamelan di tengah hutan, sebaiknya jangan pernah mencoba mencarinya, karena bisa jadi itu adalah panggilan yang tidak akan pernah mengizinkanmu kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.